Pada masa lampau, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Rakata. Beliau memiliki 2 putra, Raden Sundana dan Raden Tapabaruna. Pada waktu itu, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa masih berupa satu daratan luas yang menyatu. Prabu Rakata sangat memikirkan masa depan kedua putranya. Untuk memastikan keadilan dan mencegah perselisihan di antara mereka, sang raja memutuskan untuk membagi wilayah kerajaan menjadi 2 bagian. Raden Sundana diberikan bagian timur, sementara Raden Tapabaruna mendapatkan bagian barat. Kedua putranya sepakat atas keputusan tersebut. Setelah memastikan semua urusan kerajaan berjalan lancar, Prabu Rakata memutuskan untuk menyepi. Ia membawa sebuah guci kesayangannya sebagai teman dalam pertapaan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa tahun kemudian, konflik pecah di kerajaan. Raden Sundana, yang merasa tidak puas dengan pembagian wilayah, menyerang kerajaan Raden Tapabaruna dengan maksud merebut kekuasaannya. Kabar peperangan itu sampai ke telinga Prabu Rakata. Dengan amarah yang membara, ia menghentikan pertapaannya dan segera kembali ke istana. Setibanya di kerajaan, Prabu Rakata memanggil kedua putranya. Dengan wajah penuh kekecewaan, ia meminta mereka berdiri di wilayah masing-masing bersama pasukan di belakang mereka. Di tengah-tengah mereka, Prabu Rakata mengambil guci yang berisi air laut dan menyiramkannya ke tanah. Tiba-tiba, bumi berguncang hebat. Air yang dituangkan dari guci menciptakan sebuah celah besar di tanah, membelah daratan menjadi 2. Getaran itu terus meluas dari utara hingga selatan, hingga akhirnya kedua belahan daratan itu terpisah oleh lautan. Selat yang terbentuk itu kemudian dinamakan Selat Sunda, sebagai peringatan atas perbuatan Raden Sundana yang telah melanggar keadilan. Guci milik Prabu Rakata yang diletakkan di tengah-tengah bekas daratan berubah menjadi gunung. Gunung itu kemudian dikenal sebagai Gunung Rakata, yang kini lebih terkenal dengan nama Gunung Krakatau. Berabad-abad kemudian, Gunung Krakatau purba meletus dengan dahsyat pada tahun 1883. Para ahli mencatat bahwa letusan ini meninggalkan kaldera besar dan menyebabkan kerusakan luar biasa. Dalam catatan naskah Jawa kuno dari sekitar tahun 416 Masehi, peristiwa serupa pernah disebutkan. Disebutkan bahwa sebuah suara gemuruh mengguncang bumi, petir menyambar disertai badai dan hujan deras yang membuat dunia menjadi gelap gulita. Air bah yang muncul mengalir deras, memisahkan Pulau Jawa dari Sumatera. Para ahli percaya bahwa Gunung Batu Warna yang disebut dalam naskah tersebut adalah Gunung Krakatau purba. Hingga saat ini, Selat Sunda tetap menjadi wilayah yang sering mengalami aktivitas seismik, seolah mengingatkan kita pada kisah awal mula terbentuknya selat ini dan kedahsyatan Gunung Krakatau purba. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.